Alhamdulillah wa syukurillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu majelis duha istiqamah, alhamdulillah dengan izin Allah pagi atau siang hari ini kita semua dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis ini. Mudah-mudahan Allah terus mencurahkan rahmat, barakah dan maghfirahnya untuk kita semua, juga terlimpah untuk orang tua, keluarga, wabil khusus anak keturunan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah berada di tanggal 7 Dzulhijjah versi Indonesia, tapi kalau versi Saudi hari ini sudah tanggal 8 ya. Besok jemaah haji akan sama-sama wukuf di Padang Arafah. Tanggal 10-nya Idul Adha ya. Kita Idul Adha insyaallah tanggal 10, tapi harinya hari Senin. Semua kita tahu setiap kali Idul Adha, setelah sholat kita sama-sama menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Karena itu di kesempatan pengajian hari ini kita ingin bicara soal berkurban, bukan fikihnya, tetapi makna bagi kehidupan. Karena kalau soal berkurban, tidak semua orang bisa berkurban. Nah, soal berkurban ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata berkurban itu punya saudara kembar. Punya saudara kembar mirip ya, namanya saudara kembar ya, mirip. Apa saudara kembar dari berkurban? Saudara kembar dari berkurban adalah berkorban. Jadi ada berkurban, ada berkorban. Mirip nggak ini? Mirip, namanya juga saudara kembar. Maka ibarat saudara kembar, dua-duanya itu sangat cantik, sangat menarik. Cuma satu di antara keduanya ada yang lebih menarik. Nah, bagi ibu yang lebih menarik itu berkurban atau berkorban. Karena saudara kembar, dua-duanya menyatu. Dua-duanya menyatu. Nah, bagi ibu lebih pilih yang mana? Ibu berkorban dengan cara berkurban atau berkurban dengan cara berkorban? Maksudnya oh, berarti ibu belum tahu yang mana berkurban, yang mana berkorban ya. Jadi ibarat kalau pengajian ini yang isi Ustadz Adi sama Ustadz Awan, ibu kan pasti nanya yang mana sih
Adi yang mana si awal. Iya. Ya, walaupun kembar tetap beda. Iya. Nah, bagaimana kita membedakan antara berkurban dengan berkorban? Iya. Berkurban itu memiliki makna menyembelih hewan kurban dengan niat tujuan al-qurbah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Menika maknanipun berkurban. Jadi orang yang berkurban adalah orang yang menyembelih hewan kurban dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Menika ingkang naminipun berkurban. Jadi kalau ada orang yang berkorban dengan cara berkurban, berarti berkorbannya dengan cara menyembelih binatang atau hewan kurban. Saya berkorban dengan cara berkurban. Saya napa madani? Saya. Nah, sementara kalau berkorban itu maknanya rela susah demi bahagianya sesama. Rela susah demi kebahagiaan orang lain. Nah, itu yang namanya berkorban. Saya mau susah, saya rela susah demi kebahagiaan orang lain. Ya, seperti ibu-ibu jelas mau susah demi bahagianya anak. Nah, itu berarti ibu sudah apa, ibu? Berkorban. Berkorban untuk anak. Ya, ibu berkorban untuk anak. Jadi itu beda antara berkorban dengan berkorban. Kalau kita melihat keduanya, maka yang lebih tinggi nilainya yang mana? Kurban atau korban yang lebih tinggi nilainya? Kurban. Kalau berkurban kan berarti menyembelih hewan, itu namanya berkurban. Nah, kalau berkorban dengan cara berkurban, berarti kan berkorban dengan cara menyembelih hewan kurban. Kalau pengertiannya seperti ini, sebenarnya waktu orang berkurban, yang berkorban itu orangnya atau binatangnya? Yang disembelih siapa? Loh, kalau yang disembelih hewannya, maka sebenarnya waktu orang berkurban, yang berkorban sahibul kurban atau hewan kurban? Yang berkorban sahibul kurbannya atau hewan kurbannya? Hewan kurbannya. Kenapa? Dia rela sembeli biar dimakan ibu. Yang makan senang. Berarti kalau orang berkurban, itu sebenarnya yang berkorban siapa? Hewannya. Yang susah kan hewannya. Mau dipotong. Sementara kalau ibu betul-betul berkorban, itu artinya ibu mau susah demi bahagianya orang lain. Berarti kalau begitu lebih tinggi mana derajatnya, berkorban atau berkorban? Sama-sama. Sama-sama. Tapi kalau lihat susahnya, lebih susah orang berkorban atau orang berkorban? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita juga bisa melihat
berkurban itu harus ikhlas. Betul? Ya, orang berkurban itu harus ikhlas. Kalau orang berkurban pasti susah nggak? Enggak. Kalau orang berkorban pasti susah. Tapi kalau dua-duanya sama-sama ikhlas, mana yang lebih tinggi ikhlasnya? Berkorban. Berarti sebenarnya kalau dua-duanya saudara kembar, yang nampak lebih menarik berkorban atau berkorban? Berkorban itu ikhlasnya lebih jelas. Saya nggak bermaksud membolak-balik, tapi kan memang menjelaskan saudara kembar itu caranya gimana? Bolak-balik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkorban itu kedudukannya lebih tinggi daripada berkurban. Nah sekarang kalau kita lihat dalam kehidupan, orang lebih memilih berkurban atau berkorban? Dua-duanya. Dua-duanya. Lebih memilih berkorban karena kemungkinan ikhlasnya itu lebih nyata, lebih tinggi daripada berkorban. Berarti derajatnya lebih tinggi berkorban. Kalau derajatnya lebih tinggi dari lebih tinggi berkorban, maka sebenarnya yang lebih menarik itu berkorban atau berkorban. Karena ada orang yang mau berkorban tapi nggak mau berkorban. Iya. Nah, ibu berarti sekarang kita ingin fokus bicara berkorban atau berkorban. Dua-duanya menunjukkan keikhlasan, tapi ikhlasnya orang yang berkorban itu jauh lebih tinggi daripada ikhlasnya orang yang berkorban. Nah, bicara ikhlas, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata kita menemukan ikhlas itu menjadi satu-satunya jalan menuju ke langit. Satu-satunya jalan menuju ke langit namanya ikhlas. Yang namanya sholat, yang namanya puasa, termasuk berkurban, itu kalau diibaratkan, itu ibaratnya kendaraan. Ibaratnya adalah kendaraan. Kendaraan yang tujuannya adalah ke langit, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kayak ngaji begini, ini kendaraan. Ibu mau menuju ke satu tempat, kendaraan ada, ibu tinggal naik, tapi jalan menuju ke tempat itu nggak ada. Ibu bisa nyampe nggak? Enggak. Berarti dalam hidup ini tidak cukup hanya sekedar punya kendaraan, harus ada jalan menuju ke tujuan. Maka kalau sholat, puasa, berkurban, haji, itu adalah kendaraan untuk jalan, agar kendaraan ini membawa kita ke tujuan. Nama jalannya apa, Ibu? Ikhlas.
Nama jalannya itu ikhlas. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang ikhlas berkorban itu sudah menjadi jaminan kalau jalan menuju ke langitnya itu ibaratnya jalan tol. Kalau orang sudah mau ikhlas berkorban, ya. Kalau kamu ikhlas berkorban, itu belum ukuran kalau jalan ke langitnya kayak jalan tol. Kenapa? Karena kalau berkurban kan syaratnya adalah punya uang. Asal punya uang, orang bisa berkurban. Jadi digantungkan kepada uang. Tapi kalau berkorban bergantung pada apa, Ibu? Bergantung pada niat, betul. Pada keikhlasan. Niat berkorban enggak? Apakah berkorban harus punya uang? Harus. Maka kalau orang betul-betul mau berkorban, itu tanda insya Allah dia adalah orang yang ikhlasnya berbeda dengan amal-amal yang lain. Dan ini bagian dari kasih sayang Allah untuk kita, Ibu. Ternyata siapapun orangnya itu tidak bisa tidak oleh Allah itu diarahkan menuju ke jalan ikhlas. Diarahkan menuju ke jalan ikhlas. Bahasa gampangnya, ikhlas itu aslinya gampang. Yang nggak gampang itu malah nggak ikhlas. Selama ini kita sering mendengarnya apa, Ibu? Ikhlas itu susah, gampang diucapkan. Itu yang ngajarin seperti itu siapa, Bu? Ibu dapat dari siapa? Cuma dengar-dengar, nggih. Cuma dengar-dengar tapi kita percaya. Karena percaya akhirnya dipakai. Pokoknya ikhlas itu sulit, susah. Yang gampang nggak ikhlas. Padahal ibu yang dirahmati Allah, hidup ini tidak bisa tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Jadi kalau ada orang yang nggak mau ikhlas itu sebenarnya aneh. Sebenarnya aneh. Umumnya orang mengatakan ikhlas itu mudah atau sulit? Umumnya orang. Umumnya orang mengatakan ikhlas itu mudah diucapkan. Betul nggak, Ibu? Betul? Kalau betul berarti kita ikut umumnya orang. Padahal belum tentu ikut umumnya orang itu benar. Iya, belum tentu ikut umumnya orang itu benar. Belum tentu. Sebagai contoh, sebelum kita nanti bahas soal ikhlas, gitu. Ibu kalau dihina orang, dicaci maki orang, Ibu cenderungnya marah atau kasihan? Marah. Marah. Ya, kalau seketika, itu yang seketika, Ibu. Yang aslinya kita. Ibu kenapa dihina marah? Orang akan mengatakan, iya semua orang juga akan marah kalau dihina. Betul nggak, Bu? Kenapa Ibu marah? Semua orang juga akan marah kalau dihina.
Berarti orang yang marah ketika dihina itu ikut umumnya orang. Nah, betul kan? Semua orang akan marah kalau dihina. Padahal kalau kita mau menelusuri, ya, ini pernah kita sampaikan, kita kalau ngelihat ada orang yang menghina, sebenarnya dia sedang merendahkan yang dihina atau merendahkan dirinya sendiri. Padahal ibu tahu, dia sedang merendahkan dirinya sendiri, bukan merendahkan yang dihina. Berarti logikanya kalau ibu dihina harusnya kan ibu harusnya kasihan karena dia sedang merendahkan dirinya sendiri. Yang benar apa? Kasihan. Cuma kasihan itu tidak umum. Betul. Enggak umum yang dihina kok kasihan. Padahal kalau lihat kenyataannya yang benar, marah atau kasihan? Loh, kalau tadi ibu, orang yang menghina itu sedang merendahkan dirinya sendiri. Nah, kita kasihan nggak kalau lihat ada orang sedang merendahkan dirinya sendiri atau marah? Kasihan. Kalau marah itu sebenarnya aneh. Ya aneh. Kalau marah itu aneh karena nggak sesuai dengan kenyataan. Yang benar kasihan. Berarti benar kasihan atau marah? Ya, kenyataannya karena kita masih ikut umumnya orang. Dan itu masalahnya apa kita marah? Masalahnya kita nggak ikhlas dihina. Betul? Kita nggak ikhlas dihina. Padahal ibu, kalau ada orang yang menghina kita, dia puas nggak? Puas. Kalau puas berarti dia bahagia nggak? Bahagia. Berarti kalau kita dihina, kita sudah membahagiakan orang. Bu, ada orang berhasil membuat orang lain bahagia, kok dia susah, itu aneh nggak? Aneh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti memang kunci segala hal itu adalah sejauh mana kita menghadapi apapun dengan ikhlas. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk bisa ikhlas itu kehidupan itu sudah ada sistem. Jadi hidup ini ada mekanismenya yang kalau kita menjalani hidup ini sesuai dengan mekanismenya, sesuai dengan sistemnya, kita pasti akan menjadi orang yang ikhlas. Kenapa? Karena ini kalau kita lihat fakta ibu, tapi memang fakta ini perlu menjadi renungan kita. Faktanya begini, hidup ini tidak akan mungkin ada tanpa adanya peristiwa. Karena hidup ini sejatinya adalah menjalani peristiwa. Nah, kalau kita perhatikan setiap peristiwa apapun dalam hidup kita, itu akan membuat kita berada dalam 3 kemungkinan. Apapun peristiwanya, itu akan membawa kita pada 3 kemungkinan. Apa 3 kemungkinan itu? Yang pertama, naik kelas. Yang kedua, tinggal kelas. Yang ketiga, turun kelas. Itu
setiap peristiwa apapun peristiwanya. Jadi membuat kita bisa naik kelas, tinggal kelas, atau turun kelas. Nah, kita katakan kelas karena memang ini dia rahmat Allah. Siapapun yang saat ini masih hidup, dan yang di depan ini hidup semuanya, pasti dalam hidupnya dia berada di kelas tertentu. Dia berada di kelas tertentu. Nah, kelas tertentu ini bisa kelas rendah, kelas tengah, kelas atas. Dan itu sesuatu yang lazim. Dalam hidup ini memang mengenal ada istilah kelas. Ibu pernah dengar orang menyebut kelas menengah ke atas, kelas menengah ke bawah? Ya. Tapi istilah kelas menengah ke atas, kelas menengah ke bawah itu perspektifnya adalah perspektif duniawi. Iya, biasanya itu ukurannya adalah ukuran dunia. Pas ibu kondangan, ada orang datang ke kondangan itu pakai mobil BMW. Ibu searching di HP harga BMW itu ketemu angka 6 miliar. Itu berarti yang naik kendaraan orang menyebutnya orang yang berkelas. Itu hal yang logis, selogis kalau seandainya ada orang yang berkelas mau naik pesawat, kira-kira sampai di bandara akan diperlakukan apa oleh petugas? Istimewa. Kenapa? Dia orang yang berkelas. Tapi kalau yang ke bandara, saya, ibu, sampai di bandara diapain? Karena masih termasuk orang yang umum, tidak berkelas. Tapi sekali ini kalau berkelas secara duniawi itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kualitas hidup kita di dunia ini masuk kelas khusus, kelas ukhrawi. Nah, untuk bisa menjadikan diri kita berkelas secara ukhrawi, maka tidak ada pilihan yang lain kecuali kita harus selalu naik kelas. Jadi apapun peristiwanya, apapun kejadiannya, kita harus berusaha kita naik kelas. Harus naik kelas. Tidak tinggal kelas, apalagi turun kelas. Contoh, ini contoh. Ibu datang ke pengajian, bawa motor.
Motor diparkir, kemudian ibu ikut pengajian, tapi setelah selesai pengajian, motor ibu tidak ada di tempat. Ya, dicari, intinya motor ibu ada yang bawa. Ini peristiwa bukan ibu? Peristiwa. Begitu ibu tahu motor ibu ada yang ngambil, ada yang nyuri, ya, kira-kira reaksi ibu yang mana? Kalau orang tadi yang punya motor sedih, marah, kecewa, mangkal, itu naik kelas, tinggal kelas atau turun kelas? Kalau menerima dengan hati yang berat, tinggal kelas. Tinggal kelas. Nah, yang 8 naik kelas. Dan sebenarnya ibu, yang tepat yang mana? A, B atau C? 1, 2, 3. Umumnya orang itu kalau nggak 1, 2. Padahal ibu, kalau di sekolah itu biasanya yang tinggal kelas itu umumnya murid atau nggak umumnya murid. Kalau di sekolah yang naik kelas itu yang umum, yang tinggal kelas apalagi turun kelas itu yang nggak umum. Cuma beda ya kelas sekolah sama kelas kehidupan. Ibu, kenapa kita pilih 8? Dan ini pilihan yang terbaik. Kenapa? Karena yang diambil adalah motor saya, bukan motor orang lain. Itu yang membuat kita lapang. Loh, kok bisa malah motor sendiri yang diambil lapang? Sebab kalau yang diambil bukan motor kita, berarti yang diambil motor orang. Ibu kasihan nggak? Kasihan. Nah, ini yang diambil bukan motor orang, tapi motor kita. Kita juga susah. Nah, kalau kita juga susah, berarti kita punya kesempatan ikhlas nggak di situ? Ikhlas itu akan terasa waktu kita susah atau waktu senang? Justru kalau kita berada dalam keadaan susah, kan kita punya kesempatan untuk ikhlas. Betul? Ibu punya tetangga baik sekali, ibu ikhlas nggak? Ikhlas banget. Tapi itu ikhlas yang ada nilainya nggak? Nah, tapi kalau ibu punya tetangga yang nggak baik sama ibu ikhlas nggak? Ikhlas. Mana ikhlas yang ada nilainya?
Berarti kalau motor kita hilang, kemudian kita susah, itu artinya apa? Kehidupan membantu saya untuk naik kelas. Kehidupan membantu saya untuk menjadi orang yang ikhlas. Nah, ikhlasnya kita itu yang akan membuat kita jadi naik kelas. Kita berasanya, kenapa kita memilih untuk tidak lapang, memilih kecewa? Kata kuncinya sebenarnya satu, kita belum mau ikhlas. Betul Ibu? Kalau kita sudah ikhlas kehilangan motor kita hilang, itu takdir Allah bukan? Takdir Allah kan? Itu takdir Allah. Kalau takdir Allah berarti kalau yang hilang itu motornya Ibu, itu artinya apa Ibu? Ibu dipilih oleh Allah menjadi jalan keselamatan orang lain. Betul Ibu? Ibu dipilih oleh Allah, yang hilang motornya Ibu. Karena yang hilang motornya Ibu, motor yang lain hilang nggak? Enggak. Karena malingnya niatnya ngambil satu motor, dan kebetulan motor itu motor Ibu. Ini memang sudah takdir Allah. Berarti kan artinya Ibu dipilih oleh Allah, motor Ibu hilang agar motor yang lain tidak hilang. Dipilih oleh Allah itu kehormatan atau kehinaan? Kehormatan. Betul Ibu? Kehormatan. Makanya kalau dapat suami yang nggak sesuai harapan, itu musibah atau kehormatan? Itu kehormatan dari Allah. Dipilihnya Ibu jadi istrinya beliau itu. Sebab kalau nggak jadi suaminya Ibu, berarti dia jadi suaminya orang lain. Kasihan nggak Ibu? Jadi memang masalahnya adalah sejauh mana kita mau ikhlas. Jadi kalau kita sudah ikhlas, insya Allah apapun membuat kita naik kelas. Ibu dihina oleh seseorang. Orang ini sering sekali menyakiti. Orang ini sering sekali menyakiti. Tapi Ibu nggak berani membalas. Ibu nggak berani membalas. Dan dalam keadaan Ibu nggak berani membalas, ternyata beliau ada yang menghina lebih parah. Ada orang lain menghina dia lebih menyakitkan. Ibu melihat beliau dihina oleh orang, itu Ibu kasihan atau senang? Kalau ikut umum senang, karena saya nggak berani membalas. Kok ada yang membalas? Ibu bilang innalillah atau alhamdulillah? Alhamdulillah ada yang mewakili saya. Kalau senang itu artinya ya, karena dia menghina lebih parah. Itu artinya Ibu turun kelas, tinggal kelas atau naik kelas. Bayangkan kalau seandainya Ibu melihat dia dihina oleh orang lain, Ibu betul-betul kasihan. Ya Allah, saya nggak tega, saya nggak rela dia dihina. Boleh nggak Ibu? Boleh. Karena dia suka, walaupun dia suka menghina, tapi kita kasihan sama dia. Boleh? Boleh. Tapi kalau ini yang kita lakukan, kita naik kelas, turun kelas, atau tinggal kelas? Naik kelas. Berarti sebenarnya naik kelas itu gampang kan? Kan cuma tinggal
Kalau kasihan sama dia, apa susahnya kita kasihan? Maka memang ujung-ujungnya adalah sejauh mana kita ikhlas. Ya. Kira-kira ibu, kalau seandainya ada orang yang dihina oleh seseorang, disakiti, terus yang menghina, yang menyakitinya ada yang balas, terus ibu kasihan kepada yang menyakiti ibu, itu menunjukkan kelas ibu, kelas umum atau kelas khusus? Khusus. Ibu akan sudah naik kelas, masuk ke kelas khusus. Baik, nanti di akhir, insya Allah. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya memang ibu, ini satu lagi. Ini kan tadi 2 kasus, kita belum naik kelas nih. Kalau yang ketiga, ibu sholat berjamaah, ibu jadi makmum, mana yang membuat ibu bahagia? Imam membaca qul ya qulhu, imam membaca al-a'la atau an-naba an-nazi'at, atau imam membaca ar-rahman al-waqi'ah? Yang membuat ibu bahagia? Tergantung imamnya. Itu berarti belum ikhlas, bu. Ya. Berarti kalau begitu ikhlas itu tergantung imamnya, tergantung apakah amal kita ini disukai Allah. Karena ikhlas itu urusannya kita dengan imam atau kita dengan Allah? Dengan Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang ingin bahas bagian akhirnya. Kenapa kita kok sulit ikhlas? Kenapa kita sulit ikhlas? Karena ini pengajian, tentu kalau pengajian itu suasananya suasana duniawi atau ukhrawi. Ibu yang dirahmati Allah, ikhlas itu menjadi mudah ketika betul-betul kita punya pegangannya. Apa-apa kalau nggak ada pegangannya kan intinya nggak mudah. Iya, nggak mudah. Pegangan kita untuk ikhlas adalah kita harus benar terlebih dahulu, benar di dalam soal melihat apa yang sebenarnya paling berharga dalam hidup kita. Itu pegangannya di sini, ibu. Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Uang berharganya, ibu. Berharga. Emas, bintang, berharga. Berharga. Jabatan, berharga. Rumah, tanah, berharga. Kalau ridha Allah, ridha Allah lebih berharga. Mana yang lebih berharga, ridha Allah atau uang? Uangnya 10 triliun. Lebih berharga mana? Uang 10 triliun dibandingkan dengan ridha Allah. Ridha Allah. Baik, jadi kita sepakat, ibu, yang paling berharga dalam hidup ini adalah ridha Allah. Sepakat, ibu? Sepakat. Ya, memang betul. Yang paling berharga dalam hidup ini tidak ada yang lain kecuali ridha Allah. Apalah artinya kaya kalau nggak dapat ridha Allah? Apalah artinya cantik kalau nggak dapat ridha Allah? Karena apapun kalau sudah tanpa ridha Allah, itu menjadi hina sehina-hinanya. Wanita cantik tapi nggak dapat ridha Allah, kira-kira kecantikannya itu menjadi bernilai atau justru membuat dia terhina? Terhina. Ya,
wanita nun sewu yang dia jual kecantikannya hanya untuk dunia, itu menjadi wanita yang terhormat atau menjadi wanita yang terhina? Terhina. Tidak dari Allah. Jadi kalau begitu memang hidup ini yang paling berharga dan yang paling kita cari adalah ridho Allah. Kita hidup di dunia ini untuk apa lagi kalau tidak untuk mencari ridho Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Ini harus selalu kita ingat. Ya Allah, tolak yang aku tuju dan ridhomu yang aku cari. Sesungguhnya yang saya cari dalam hidup ini adalah ridhomu ya Allah, karena bagi saya ridho Allah itu segala-galanya. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau betul ridho Allah itu sangat berharga, sangat luar biasa, yang lebih mudah untuk kita dapatkan mencari ridha Allah dalam kesenangan hidup atau kesusahan hidup? Kesusahan hidup. Lebih mudah kita mendapatkan ridha Allah di dalam kesusahan hidup. Kalau memang betul, berarti di dalam kesusahan hidup pasti ada ridha Allah. Di dalam kesusahan hidup pasti ada ridho Allah. Tapi dalam kesenangan hidup belum tentu ada ridho Allah. Belum tentu. Jadi ada orang dapat uang rezeki 20 juta. Itu di dalam rezeki 20 juta masih ada ridho Allah nggak? Belum tentu. Baru ada ridho Allah ketika 20 juta itu separuhnya diinfakkan. Tapi kalau separuhnya diinfakkan itu bikin orang senang atau susah? Susah ya? Berarti ujung-ujungnya ridho Allah itu memang adanya di dalam kesusahan. Jadi kalau dapat kesenangan hidup, iya, dapat kesenangan hidup, terus pengen dapat ridha Allah, ya kesenangan hidup itu harus kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita percaya, kalau kita yakin bahwa di dalam kesusahan hidup itu ada ridha Allah, maka contoh kita susah itu kalau dapat apa itu? Musibah. Ya, dapat musibah itu orang susah. Mari sama-sama kita lihat, musibah itu membuat orang susah. Di dalam susah ada ridho Allah. Maka pertanyaannya, ibu, kalau ibu dapat musibah, ibu merasanya dapat musibah, dapat kesusahan hidup, apa dapat ridho Allah? Dapat ridho Allah. Berarti waktu ibu dapat musibah, ibu merasakan tidak dapat musibah, tapi dapat ridho Allah. Kalau begitu waktu ibu dapat musibah, wajah ibu kelihatan wajah bahagia atau wajah kurang? Nah itu jadi aneh nggak ibu? Kalau dapat musibah wajahnya muram. Padahal tadi ibu bilang bahwa waktu saya dapat musibah, saya merasanya dapat ridha Allah. Ridha Allah itu tinggi nggak nilainya? Dibanding uang 10 triliun? Lebih tinggi ridha Allah. Kalau begitu harusnya orang kalau dapat musibah, wajah itu wajah bahagia atau wajah sedih? Kalau
Kalau umumnya sedih itu Ibu. Jarang karena tidak umum. Justru karena nggak umum berarti Ibu termasuk orang khusus. Betul? Baik. Sekarang kita ingin hilangkan waduhnya, Bu. Jadi kalau kita dapat musibah, itu kita merasanya dapat musibah atau dapat ridha Allah? Ridha Allah. Ridha Allah tinggi nggak nilainya? Tinggi. Nah kalau tinggi berarti Ibu dapat ridha Allah itu senang atau susah? Senang. Berarti waktu dapat musibah, wajah Ibu wajah susah atau wajah senang? Baik. Kalau Ibu susah, harusnya Ibu konsisten. Kalau saya membuat contoh yang lain. Contoh lainnya begini. Habis pengajian di satu tempat, ya, ibu-ibu dibagiin kotak, ya, dikasih kotak. Di kotak itu ada tulisan Wadimot. Wadimot. Ibu merasa dapat apa? Sarungnya kelihatan. Sarungnya nggak kelihatan, tapi Ibu paham kalau tulisannya Wadimot di dalamnya ada sarung. Kan Ibu tidak akan mengatakan saya dapat kotak, tapi dapat sarung. Sarung merek Wadimot. Ibu waktu Ibu dapat kotak itu, yang Ibu tahu di dalamnya ada sarung, wajah Ibu wajah senang atau wajah susah? Senang. Padahal cuma sarung. Padahal cuma sarung. Wajah Ibu kelihatan senang. Bu sekarang bandingkan sarung jumlahnya 1000 sama ridha Allah. Lebih bernilai mana? Lebih bernilai mana? Ridha Allah. Allah memberikan ridhonya lewat apa? Musibah. Berarti kalau kita dapat musibah, kita dapat ridha Allah. Betul? Kalau betul berarti waktu kita dapat musibah kan kita dapat ridha Allah. Ridha Allah dibanding sarung lebih tinggi mana? Ridha Allah. Ibu dapat sarung saja wajahnya senang, maka kira-kira dapat ridha Allah wajahnya lebih senang. Belum mengalami Ustaz kalau menerima musibah terus senang. Itu enggak umum ya. Kan Ibu tahu di dalam musibah itu ada ridha Allah. Tahu. Dan Ibu juga tahu ridha Allah itu nilainya luar biasa. Kalau Ibu sudah tahu, Kenapa? Namanya manusia. Bu, kalau namanya manusia, nah sekarang kita coba nih, namanya manusia. Ibu dapat kotak tulisannya Wadimot. Dapatnya dari siapa? Orang itu manusia. Mungkin nggak ada manusia yang usil. Dikasih Wadimot tapi nggak ada isinya. Mungkin nggak? Mungkin, karena yang melakukan manusia. Tapi kan Ibu tetap senang ketika dapat Wadimot. Meskipun sangat mungkin ada manusia yang usil. Sekarang mungkin nggak Allah usir? Enggak. Allah ngasih musibah, tetapi di dalam musibahnya nggak ada ridhonya, mungkin nggak? Enggak. Enggak. Karena yang dikasih musibah orang yang beriman. Orang yang beriman percaya bahwa di dalam musibah ada ridho Allah. Maka manusiawinya tidak percaya kepada Allah. Kalau dapat musibah wajah kita susah atau senang? Akibat susah, ikhlasnya jadi mudah atau sulit?
Nggak sulit jadinya nggak naik kelas bu. Nggak kelas. Berarti memang ibu-ibu yang dirahmati Allah, kuncinya pada kita. Oh, sudah tahu bahwa di dalam musibah ada ridho Allah, sudah tahu, kemudian tetap susah. Nah itu kira-kira butuh apa ibu? Butuh jalan. Ya. Betul. Ya. Betul ibu. Ya. Betul. Berarti kata kuncinya sebenarnya adalah bagaimana kita percaya pada diri kita sendiri. Tetapi percaya kepada diri sendiri yang didasarkan pada iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Betul. Udah pokoknya sekarang kita kalau dapat susah, yang ada di kepala kita, di dalamnya ada ridho Allah. Di dalamnya ada ridho Allah. Kapan lagi saya dapat ridho Allah kalau saya tidak Allah nilai dari ridho Allah. Ibu, kalau ada orang yang menghina kita, kita merasa susah nggak ibu? Susah ya. Nah, begitu kita susah, berarti kita yakin di dalam susah ini ada ridho Allah. Betul ibu? Ya, insya Allah bisa. Di dalam susah, nah ini yang terus harus kita selalu ingat. Di dalam susah ada ridho Allah. Kalau di dalam susah ada ridho Allah, berarti sebenarnya orang yang menghina kita itu siapa? Orang yang mengantarkan ridho Allah untuk kita. Betul? Ibu butuh ridho Allah nggak? Butuh. Ada orang yang mengantarkan ridho Allah ke ibu. Siapa orang yang mengantarkan ridho Allah ke ibu? Orang yang menghina ibu. Betul? Orang yang menghina kita kan orang yang mengantarkan ridho Allah untuk kita. Berarti orang yang menghina kita itu orang yang baik atau tidak baik ke kita? Betul? Ya, betul. Dan kebaikan beliau luar biasa, Bu. Dia mengorbankan dirinya menjadi orang yang tidak baik agar kita mendapatkan kebaikan bernama ridho Allah. Maka harusnya orang yang menghina kita apakan? Kasih hadiah. Kasih hadiah. Kasihan dan kasih hadiah Bu. Dia kan udah rela itu Bu, mau jadi orang yang gak baik, berkorban untuk kita, betul, agar kita dapat ridho Allah. Jadi kalau kita membenci orang yang menghina kita itu aneh gak? Nah, karena itu harusnya mulai kita balik ibu. Cara membalik ini satu jamaah sepakat nih. Pokoknya mulai saat ini kalau dihina senang. Nanti jamaah lain juga begitu. Kalau dihina senang. Lama kelamaan yang nggak umum itu siapa? Yang dihina susah. Nah, itu yang nggak umum. Maka betul kata Allah dalam surat Al-An'am, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan maka kita ikut kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai penutup ibu, ini penting bagaimana kita menjadi manusia yang tidak seperti umumnya orang, tidak seperti umumnya manusia. Kalau kita tidak seperti umumnya manusia, berarti kita menjadi manusia yang khusus, menjadi manusia yang khusus.
Dan manusia khusus itu cirinya apa, Ibu? Ibu kalau bisa seperti ini, itu berarti tanda ibu termasuk khususnya orang. Khususnya orang, bukan umumnya orang. Yani ketika kalau ikut umumnya orang, ini umumnya orang dulu. Umumnya orang itu apa, Ibu? Senang kalau disenangkan, susah kalau disusahkan. Itu umumnya orang nggak? Nah, berarti kalau ibu pengen jadi khususnya orang, ibu senang kalau disusahkan dan susah kalau disenangkan. Insya Allah. Susah kalau disenangkan. Contoh semisal ibu dipuji orang, umumnya orang senang nggak? Senang. Umumnya orang senang. Maka kalau ibu dipuji orang, kemudian ibu susah, betul-betul susah, berarti ibu ikut khususnya orang. Dan sebenarnya yang benar ibu, kalau dipuji senang atau susah? Yang benar. Ya kalau yang benar susah, tapi kalau maunya orang. Betul. Ibu, semua pujian orang itu nggak sesuai dengan kenyataan. Betul? Semua pujian orang itu nggak sesuai dengan kenyataan. Harusnya susah nggak? Susah, minimal malu. Nah, malu kan ya dekat-dekat dengan susah. Tapi kalau ibu dihina, ibu susah, tapi justru ibu senang. Kenapa senang? Karena kalau dihina ibu dapat pahala. Betul. Karena kalau dihina dapat pahala, maka pantasnya kalau dihina susah atau senang? Susah. Jadi semuanya kembali kepada kita. Tetap mau ikut umumnya orang atau nggak mau ikut umumnya orang. Nah, itu kalau ini terserah ini, Ibu. Terserah kita. Tapi kalau ibu memilih jadi khususnya orang, maka tunggulah nanti pada saat ibu diwisuda dari alam dunia ini. Ibu pasti diwisuda nggak? Diwisuda. Kalau ada orang waktu hidup di dunia, dia ikut umumnya orang. Ikut umumnya orang. Orang umum, kalau nyari, semisal ya, ada mau buang hajat, orang umum, nanti kalau pengen WC, diarahkannya ke WC apa? WC umum. Yang bau kotor. Tapi kalau ibu, ya, orang khusus nanya ke satpam, dan satpam tahu ibu ini orang khusus, diarahkan oleh satpam ke WC khusus. Jadi dunia saja begitu. Hal yang sama nanti di akhirat. Jadi kalau ibu sudah jadi orang khusus, ibu sudah jadi orang khusus, terus ibu harus pulang ke akhirat. Harus pulang ke akhirat. Pulang ke akhirat kan nanti hidup bersama manusia, bersama makhluk akhirat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Manusia-manusia khusus ini, kalau sudah saatnya harus pulang, maka sebelum malaikat maut menjemput beliau, akan didahului dengan turunnya malaikat-malaikat rahmat. Jadi malaikat rahmat itu nggak nunggu di langit, Bu, enggak. Mereka nyusul ke bumi. Jadi ibarat semisal ada, saya masih ingat ibu, ada beliau ini memang orang alim, orang salih, pulang haji, Bu. Pulang haji. Itu orang satu desa, bukan menunggu beliau di gerbang desa, jemput ke bandara, Bu. Jemput ke bandara. Oh, kalau boleh sih nyebutnya di Jeddah, tapi kan nggak mungkin. Nyebutnya itu di bandara, satu kampung. Kenapa? Karena beliau orang baik, orang mulia. Maka sama kalau ibu betul-betul orang khusus, Bu, orang mulia. Kata Nabi, malaikat rahmat itu akan datang mengelilingi orang tadi, ya, berwajah sangat rupawan. Jumlahnya, kata Nabi, sejauh mata memandang. Baru kemudian turun malaikat maut, malaikat Israel, mencabut nyawa orang tadi dengan cara yang sangat khusus. Dimasukkan ke wadah yang juga sangat khusus.
dibawa ke langit untuk disolatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua sangat tergantung. Mulai saat ini kita tetap memilih untuk jadi orang umum atau jadi orang khusus. Kalau tetap jadi orang umum terus keburu datang malaikat Israel, kira-kira ibu akan diperlakukan oleh malaikat Israel dengan cara khusus atau cara umum? Kalau jadi orang umum, tetap jadi orang umum, malaikat Israel akan memperlakukan ibu agar ibu siapa begitu dengan cara yang umum. Orang umum kalau meninggal sakaratul mautnya sakit nggak? Nggak tahu. Kalau orang umum sakit. Kalau orang umum sakit, diperlakukan secara umum. Jadi semua terpulang pada diri kita, tapi kita semua berharap mudah-mudahan sisa umur ini cukup bagi kita mengubah diri kita tidak lagi menjadi manusia umum, manusia yang cuma ikut umumnya orang, tapi kita punya prinsip mana yang akan membuat saya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ibu, kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, inilah kami hamba-hambamu yang kau kumpulkan di majelis ini ya Allah. Hamba-hambamu yang kau saksikan penuh dengan segala kekurangan, kelemahan, aib bahkan dosa ya Allah. Maha tahu betapa hidup kami jalani sebagaimana umumnya manusia ya Allah. Kami berbuat seperti umumnya orang berbuat. Kami berucap sebagaimana umumnya orang berucap. Ya Allah, kami tidak ingin di sisa umur ini kami masih saja ikut-ikutan umumnya orang. Mampukan kami ya Allah di sisa umur ini betul-betul bisa menjadi hamba yang khusus di sisimu, hamba yang khusus dalam pandanganmu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang selalu ikhlas menghadapi apapun dalam hidup ini. Ikhlas karena kami yakin ya Allah, apapun yang ada dan terjadi dalam hidup kami ini pasti terjadi dengan izinmu. Dan kami semua yakin ya Allah, apapun yang kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami pasti untuk kebaikan kami, pasti untuk kebaikan kami. Karena itu ya Allah, jadikan kami hamba yang selalu ridha, hamba yang selalu ridha dengan segala keputusan-Mu, dengan segala ketentuan-Mu. Jangan kau biarkan ya Allah di sisa umur ini kami masih saja kecewa, kami masih saja berkeluh kesah dengan kenyataan-kenyataan pahit yang ada dalam hidup ini. Ya Allah, izinkan sisa umur ini betul-betul menjadikan diri ini diri yang selalu ridha kepadamu ya Allah, ridha kepadamu ya Allah. Jadikan ridha kami kepadamu membuat Engkau pun ridha kepada kami. Sungguh ya Allah, ridha-Mu adalah segala-galanya bagi kami. Apalah artinya hidup kaya tanpa ridha-Mu? Apalah artinya hidup senang tanpa ridha-Mu? Apalah artinya hidup punya pangkat dan kedudukan tanpa ridha-Mu? Ya Allah, ridha-Mu segala-galanya bagi kami. Karena itu ridhoi kami, ridhoi orang tua kami, ridhoi saudara-saudara kami, ridhoi sahabat-sahabat kami, ridhoi anak keturunan kami ya Allah. Ridhoi pula majelis ini ya Allah. Jadikan majelis duha istiqamah menjadi majelis tempat bertemunya orang-orang yang kau ridhoi, tempat berkumpulnya orang-orang yang selalu ridha kepadamu ya Allah. Jadikan ridhanya kami menjadi jalan kemuliaan bagi dunia dan akhirat kami ya Allah. Jadikan ridha-Mu membuat kami Engkau utuhkan kebersamaan kami di dunia saat ini mulia. Engkau utuhkan kembali kebersamaan kami di akhirat nanti mulia. Dengan Kau jadikan majlis duha istiqamah ini
tidak hanya menjadi majelis di dunia, tapi juga akan menjadi majelis kami di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, kepadamu kami memohon, kepadamu kami meminta ijabah doa-doa kami ini. Dan kalau Engkau nyatakan doa kami saat ini mustajab, kami mohon selamatkan kami ya Allah. Selamatkan orang tua kami, selamatkan sanak saudara kami, selamatkan sahabat-sahabat kami, selamatkan anak keturunan kami ya Allah, menjalani hidup yang penuh dengan godaan ini, menghadapi hidup yang penuh dengan ujian ini. Selamatkan kami ya Allah, hingga di batas umur kami nanti, izinkan kami bisa melepas ajal kami dengan kemuliaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin ghayra khazaya wa la maftunin. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأنت راض عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.